Ya puji nama Tuhan, Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus, Shalom. Saya percaya yang hadir sore hari ini bersuka cita karena dialah sumber kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh sambil bangkit berdiri, saudara boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, sumber kekuatan pengharapan kita. Kita percaya di bulan Agustus ini kita merayakan kemerdekaan. Kita percaya di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Sama-sama dengan percaya katakan, saudara, dengarlah sangkatan membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel, tanganmu bebaskan tawanan. Sekali lagi katakan, saudara, dengan sangkatan membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel, tanganmu bebaskan kau. Sama-sama katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta memandang bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Dari awal saudara katakan, saudara, dengar sangkakan membawa pembebasan semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel, tanganmu bebaskan kau. Dengan percaya saudara katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lebih lagi dengan percaya katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lebih lagi katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang percaya katakan, lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, sorakan haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi dengan percaya katakan, sebab Tuhan Maha
besar. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Kami mengakui Tuhan, Engkaulah Allah yang dahsyat. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Dan sore hari ini kami datang Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selain Engkau tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dari awal saudara lebih lagi katakan, selain Engkau, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Tinggi nama-Mu Tuhan. Tiada seperti Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau,
namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Biar musik selesaikan pujian ini, mari sembah Dia, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Syaranamu kami sembah Engkau Tuhan. Syaranamu haleluya. Syaranamu rana seyana. Syaranamu rana. Syaranamu rana seyana. Mari angkat tangan, katakan, ku sembah Engkau, ku sanjung, amin, Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu. Lebih lagi ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari sambil bangkit berdiri saudara yang kasih Tuhan, lebih lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan
duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus, ku agungkan selamanya. Yang bertata, yang berkuasa dan layak disembah. Oh, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Kau layak disembah. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Kami angkat tangan kami dan berkata, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, namamu Yesus kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu kutemukan kuatku. Yesus kuatku, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Kulutkan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Sekali lagi saudara katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Kulutkan dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan worthy, worthy is the Lamb seated on the throne. Around you now we the crown, you reign victorious. I am lifted
darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Around you now with heavy crown, victorious. I am lifted up, Jesus, oh God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Lebih lagi katakan, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Around you now with heavy crown, you reign victorious. I am lifted up, Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah. Kami mengucap syukur malam ini kami ada di tempat ini. Karena Engkau sendiri telah hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu sangat berarti bagi kami Tuhan. Engkaulah tujuan kami ada di sini. Engkaulah Tuhan kerinduan kami satu-satunya. Memuliakan-Mu adalah kerinduan kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan Kau bersabda. Sampaikanlah apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu dan rencana-Mu. Dan biarlah umat-Mu boleh mengetahuinya. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu apa adanya. Biarlah setiap kata-kata yang diucapkannya tidak ada yang sia-sia, melainkan semuanya bersumber daripada-Mu sendiri. Biarlah hikmat Allah ada di atas hamba-Mu, urapan Allah ada di atas hamba-Mu. Taruhlah perkataan-Mu sendiri, supaya kata demi kata yang hamba ucapkan sungguh-sungguh memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu dan memberkati gereja-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan meneguhkan kebenaran firman Allah ini dengan tanda ajaib dan mujizat. Orang-orang yang sakit yang mendengarkannya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang tidak ditanam oleh Bapa dicabut sampai ke akar-akarnya. Karena itu adalah kehendak. Silakan Tuhan berbicara, kami siap mendengar. Kami percaya ada kuasa di dalam firman Allah. Ketika kami mendengarnya, kuasa itu terjadi di atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Terima kasih Pak David sudah undang saya ke tempat ini. Saya selalu senang kalau melayani di tempat ini. Karena rasanya seperti di tengah keluarga sendiri ya. Puji nama Tuhan. Saudara, yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang apa yang telah dicapai dari penyaliban Tuhan Yesus. Ya, pada waktu Yesus disalib itu apa yang
kita peroleh. Kenapa saudara? Iblis itu selalu berusaha menyangkali salib, berusaha. Enggak terjadi lah, atau orang yang disalibkan itu orang lain lah, atau itu cerita cuma dongeng lah, apa saja. Kenapa ya? Kenapa kok iblis itu begitu giatnya, begitu angotnya, begitu rajinnya, pengen meniadakan fakta tentang salib. Berarti kan ada sesuatu yang hebat, ya, yang kita harus tahu. Dan dia ingin menyembunyikan faktanya. Kenapa? Sebab memang itu sudah terjadi. Ya, penyaliban Kristus itu sudah terjadi, itu adalah fakta sejarah. Dan iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya adalah menyembunyikannya. Kayak tukang sulap, saudara. Kalau tukang sulap barang, itu barangnya sebetulnya bukan hilang. Itu enggak? Cuma disembunyikan dari penglihatan orang-orang. Nah, kita juga sama. Dia berusaha menipu, tapi kita jangan tertipu. Ya. Kenapa iblis begitu takut dengan salib Kristus? Sebab salib itu adalah tempat iblis dikalahkan secara memalukan. Jadi dia tuh udah kalah dan kalah dengan cara yang memalukan sekali. Awalnya dia pikir, karena dia tidak maha tahu. Waktu Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, lalu iblis pikir, wah sekarang Allah itu jadi manusia. Kalau jadi manusia bisa dibunuh. Karena kalau dia di sorga nggak bisa berbuat apa-apa dia. Selama Yesus itu di sorga, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu Yesus lahir menjadi manusia, dia bilang, ini kesempatan. Saya bunuh dia. Makanya baru lahir aja udah terjadi pembunuhan kan. Herodes ngebunuh anak-anak kecil. Tapi diselamatkan. Setelah itu dia cari cara bagaimana menjatuhkan Yesus, menggagalkan dia ke kayu salib, segala macam ditempuh. Ya, sampai akhirnya pada waktu dia kesalib, dia bilang, sekarang saya bunuh dia. Ya, sekarang saya bunuh dia. Sebab ternyata Yesus tidak mengeluarkan kesaktiannya. Ya, tidak mengeluarkan kesaktiannya untuk melawan. Waktu ditangkap, ya ikutin saja seperti itu. Tetapi dia salah perhitungan. Justru waktu Yesus disalib, dia dikalahkan dan dipermalukan. Ada satu ayat dalam Kolose pasal 2 ayat 15, ini katakan demikian. Ia, Kristus, telah melucuti. Ngerti ya kata melucuti itu, orang kalau senjata banyak, perlengkapan banyak dilepasin. Segala senjatanya. Melucuti pemerintah-pemerintah, maksudnya pemerintah-pemerintah kerajaan angkasa dan penguasa-penguasa kegelapan. Dan menjadikan mereka tontonan umum, dipertontonkan. Dalam, sebetulnya ada satu kata, perarakan, pawai kemenangannya atas mereka. Jadi ini ayat ini sebenarnya ditulis Paulus dari gambaran, kalau seorang jenderal Romawi menang perang. Maka apa yang dia lakukan, musuhnya itu yang berhasil dikalahkan itu dilucuti. Bukan hanya dilepaskan senjatanya, ditelanjangi. Ditelanjangi. Lalu mereka itu dirantai, dibawa pawai, diarak, dipertontonkan kepada orang-orang. Orang yang hebat-hebat itu sekarang tidak berdaya, tidak punya senjata, bahkan tidak punya pakaian. Nah itu ini gambar ini. Dilucuti, setelah itu dijadikan tontonan umum dalam perarakannya, kemenangannya atas mereka. Di hadapan para malaikat itu dipertontonkan bahwa Kristus menang. Itulah sebabnya iblis itu sangat traumatik sekali. Dia sangat takut kalau orang Kristen mengerti tentang salib Kristus. Nah sekarang kita akan lihat apa sebetulnya fakta yang mau disembunyikan iblis daripada salib Kristus yang dicapai. Kalau kita buka apa yang dia usahakan, pertama adalah iblis berusaha menyatakan bahwa penyaliban itu tidak pernah terjadi. Itu yang dia usahakan. Ya, lewat orang-orang pinter-pinter itu, oh enggak ada. Itu penyaliban itu enggak pernah terjadi, bohong itu. Itu cerita karangan orang Kristen saja. Ditulisnya cuma di Alkitab. Untungnya sekarang itu kan udah abad internet ya. Orang bisa menyelidiki fakta sejarah.
fakta sejarah sekuler ya. Jadi kalau tentang penyaliban Kristus jangan cuma dibuka di Alkitab, kalau di Alkitab pasti diceritain lah. Ternyata ada fakta sejarah sekuler yang koheren, artinya yang sesuai dengan fakta Alkitab. Dan ini ditulis bukan oleh orang Kristen. Ditulis oleh satu adalah seorang yang namanya Flavius Josephus. Dia hidup antara tahun 37 sampai 100 Masehi di satu bukunya The Antiquity of the Jews. Itu dalam buku itu dia bukan orang Kristen, dia orang Yahudi, agama Yahudi, bukan orang Kristen, tapi dia sejarawan, seorang peneliti sejarah. Lalu dia teliti sejarahnya dan memang menyatakan pernah ada kejadian yaitu seorang yang disalibkan di Yerusalem. Karena itu peristiwa besar, saudara. Itu bukan kejadian orang ketabrak motor begitu, enggak. Ya di kampung, bukan ini. Ya, seorang yang dihukum mati di ibu kota. Sehingga pasti itu kalau sekarang ada surat kabar, oh jadi headline, betul enggak? Ya, kalau TV, wah pasti beritanya udah seperti itu. Nah, jadi si Flavius Josephus ini bukan orang Kristen, dia menuliskan kebenarannya bahwa benar ada seorang yang namanya Yesus itu disalib. Dan dia bilang murid-muridnya itu cerita setelah itu bangkit. Dan hebatnya murid-muridnya itu begitu percaya tentang kebangkitannya sehingga walaupun mereka disiksa sampai mati, mereka tetap tidak mau menyangkali bahwa Yesus itu pernah mati dan bangkit. Kalau orang pegang satu berita bohong, kalau disiksa juga pasti ngaku bahwa itu, dan itu ditulis dalam buku sejarah ini. Yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Publius Cornelius Tacitus tahun 56 sampai 120 Masehi dalam buku Annals judulnya. Nah, kalau ini kebalikan, dia pembenci Kristen, orang Romawi. Dia sangat benci Kristen, sangat menghina Kristen. Tetapi masalahnya itu Yesus itu waktu dihukum disalibkan atas perintah Pontius Pilatus kan. Itu kan keputusan hukuman mati. Nggak mungkin nggak ada catatannya. Nggak mungkin itu, betul nggak? Pasti dicatat itu, ada catatannya. Orang kalau ada di pengadilan aja eksekusi ada catatannya kok. Sama. Apalagi pemerintah Romawi itu pemerintah yang bukan abal-abal loh. Yang udah mengenal budaya sistem kenegaraan dan hukum yang paling bagus pada waktu itu. Ini bukan hukum agama, ini udah jadi hukum negara. Dicatat dan ini dia menyaksikan ada orang yang nama Yesus tuh mati disalib oleh Pontius Pilatus itu. Jadi ada satu sejarah paralel yang bukan dari Alkitab. Sehingga kita ini, kekristenan kita itu dasarnya bukan mitos, bukan dongeng, bukan sasakala, bukan cerita seperti Sangkuriang atau Tangkuban Perahu gitu, bukan. Ini benar-benar ada fakta sejarah, bukan hanya ditulis oleh Alkitab, tapi juga oleh tulisan-tulisan sejarah di luar Alkitab yang mengkonfirmasi Alanipo gitu kan. Ya, kenapa kau sampai ngorbanin orang lain? Jadi nggak mungkin, saudara. Ya. Dan hal yang lain adalah mengalihkan perhatian. Akhirnya apa? Ya sudah, ada fakta salib, tapi dibilangin, oh ada yang lain yang lebih penting dari itu. Ada filsafat, ada pengajaran-pengajaran. Wah itu nggak penting lah. Sampai-sampai Paulus dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 1 mengatakan begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Udah dijelaskan loh, saudara hari ini dijelaskan. Kalau sampai ada saudara tuh yang bilang, oh nggak ada, Yesus tuh nggak disalib. Aduh, kudu diapain lagi orang itu, betul nggak? Ya betul nggak? Ya, udah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya loh. Apa yang bisa mempesona sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris digunakan terjemahan lain bukan mempesona, bewitch, kesihir, ketipu. Kok bisa ya? Gitu ya. Biasanya yang namanya tukang sulap itu sebetulnya mengalihkan perhatian. Betul nggak? Dari objeknya, lalu dia mengalihkan perhatian, ketika kita mengalihkan perhatian, barangnya disingkirkan. Sehingga seolah-olah nggak ada. Nah itu. Jadi iblis itu berusaha menyihir orang-orang Kristen sampai nggak penting salib itu. Nggak usah dibicarakan lagi. Bicarain yang lain aja yang lebih penting. Makanya sekarang tuh ada Injil yang sifatnya sosial,
etika, itu oke lah, tetapi ini jangan disangkali tentang salib Kristus. Nah, Paulus satu kali pernah ke Athena. Waktu di Athena, dia ketemu para filsuf. Dia ngomong filsafat loh. Waktu dia mengatakan, bukankah ada tertulis dari pujangga-pujanggamu. Paulus main filsafat loh, pakai kepintaran manusia. Hasilnya apa? Nol. Nggak ada yang bertobat. Bahkan Paulus dikatakan, ini mah pengajaran apa? Si Pleter ini banyak ngomong, begitu kan dihina loh. Padahal diundang di Areopagus kan satu forum yang bergengsi. Akhirnya Paulus dari Athena pergi ke Korintus. Frustrasi dia. Karena nggak ada hasilnya. Lalu dituliskanlah di 1 Korintus. Aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Kristus yang disalibkan. Sejak itu dia tidak mau lagi bicara soal kepintaran manusia. Sebab Paulus itu orang pintar. Dia tuh ngerti filsafat, saudara. Ya dia ngerti filsafat, waktu ketemu orang-orang filsafat, orang Yunani dia bicara filsafat, hasilnya nol. Nah sekarang tuh banyak gereja juga seperti itu, tidak memberitakan salib, memberitakan hal-hal yang lain. Yang kelihatannya lebih wah gitu ya, yang menarik, tapi nggak ada kuasanya. Tapi ketika Paulus di Korintus memutuskan hanya untuk memberitakan salib Kristus, dimenangkanlah jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Saudara lihat kenapa? Sebab dalam berita Injil itu ada kuasa Allah yang menyelamatkan. Nah sekarang kita akan lihat faktanya ya. Ada satu lagi, bagaimana iblis itu berusaha supaya orang Kristen jangan mikirin soal salib. Dianiaya, kalau zaman dulu dianiaya orang itu, dianiaya berat. Tetapi mereka itu katanya mengalahkannya dengan darah Yesus, dengan perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak menyayangkan nyawanya bahkan sampai ke dalam maut. Mau ngomong apa? Udah dihina, udah disiksa, udah di apa, dia tidak mau sangkali. Iblis juga mau berbuat apa kalau orang udah nyerahin nyawanya. Sehingga terus menerus dipatahkan. Nah, apa yang iblis takuti sebetulnya daripada fakta salib Kristus itu terdapat dalam Roma pasal 8 mulai ayat 31 dan seterusnya. Saya akan terangkan. Dalam Roma ayat 8 ayat 3 pasal 8 ayat 31 dikatakan demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini ayat sangat terkenal. Tapi sebetulnya saya mau singkapkan faktanya yang luar biasa di ayat ini. Salib itu adalah tanda keberpihakan Allah kepada saudara dan saya. Begini saudara, Allah itu kan hakim yang adil. Bayangkan, di hadapannya ada setan dengan anak buahnya. Dan setan itu kan Lucifer itu dulu malaikat yang hebat loh. Hikmatnya luar biasa, kecantikannya luar biasa. Kalau saudara buka dalam kitab Yesaya, dia bilang, dia ciptaan yang sempurna, indah, wah luar biasa. Jangan pikir kayak genderuwo, itu mah yang di bawahnya, betul mah. Tapi setan sampai dipuji-puji di dalam Yesaya itu. Tapi dia berdosa, memberontak. Nah sekarang ada manusia yang bodoh, yang lemah, yang berdosa juga. Allah suruh pilih. Ini Lucifer yang mantan pejabat di sorga, mantan petinggi, yang punya keistimewaan luar biasa di mata Allah, ya, yang hebat luar biasa, tapi berdosa. Di sini ada manusia yang lemah juga berdosa. Suruh pilih. Waktu Allah mengirim anaknya mati di kayu salib untuk menebus manusia, Allah tunjukkan saya berpihak sama manusia, tidak berpihak sama setan. Tapi ini artinya apa saudara? Kalau Allah berpihak kepada manusia dan bukan kepada setan, setan nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ini misal ya, Pak David, Pak Wicin, di hadapan saya nih. Lalu duanya amit-amit ya, ada masalah, ada konflik. Dua-duanya datang sama saya minta dukungan. Kalau saya bilang saya berpihak sama Ko David, Pak Wicin nggak bisa apa-apa. Saya udah pihak kok, betul nggak? Mau berusaha apa-apa juga nggak ada artinya. Makanya kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa ngelawan? Karena salib itu bukti keberpihakan Allah kepada manusia walaupun sama-sama berdosa. Betul nggak?
Yesus itu tidak mati buat malaikat, tidak. Tidak mati menebus malaikat. Yesus mati untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi Allah nunjukin di salib itu keberpihakan. Dan ketika Allah berpihak sama kita, bohwatnya mau diapain, betul nggak? Ya, mau diapain nih, mau dilawan bagaimana? Lo Allah sendiri berpihak sama kita. Saudara pegang itu baik-baik. Kalau satu kali iblis membisikkan, wah Allah nggak berpihak sama kamu. Kita bilang, apabila Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Iblis nggak bisa. Ya Allah udah nunjukin keberpihakan. Sekarang kan lagi rame nih presiden, pemilihan presiden. Pak Jokowi belum nentuin, betul nggak? Kalau Pak Jokowi itu nentuin ya, saya berpihak sama sini. Yang lain susah. Betul nggak? Makanya dia bersikap netral. Kenapa? Karena itu dia petinggi. Sama. Ketika Allah lewat salib menyatakan saya berpihak sama kamu. Iblis mau berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara pegang ini baik-baik. Perkatakan ini. Kalau ada satu kebimbangan, Allah berpihak sama saya. Mau apa kamu? Gitu loh. Ya, Allah berpihak. Saya lemah, betul. Saya juga betul. Tapi Allah berpihak. Kristus sudah mati menebus dosa-dosa saya. Itu satu kenyataan yang iblis nggak mau kita tahu, betul nggak? Ayat ini kan jadi biasa-biasa, kalau Allah di pihak kita siapakah lawan kita, kita pikir kita ribut sama orang loh. Bukan. Kita lagi berhadapan sama setan, lalu salib menyatakan saya berpihak sama kamu. Wah kalau udah gitu susah. Susah saudara. Ya, saya ngerti itu yang namanya kalau pejabat berpihak sama seseorang loh. Ya, nggak bisa ngelawan. Ya. Nah, hal yang kedua, pasal 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau Allah sampai memberikan anaknya, bahkan sampai memberikan anaknya mati di kayu salib, lalu apa yang dia tahan? Harta apa yang dia tahan? Udah semua-muanya. Artinya segala yang menjadi milik Allah menjadi milik kita. Kita punya hak untuk menerima berkat Allah. Kenapa? Sebab Kristus saya sudah kasih. Bagaimana mungkin ada orang Kristen yang tidak diberkati? Pertanyaannya itu. Itu orang Kristen pasti ketipu. Betul gak? Loh anaknya aja dikasih masakan segala sesuatu. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan dia? Enggak mungkin saudara. Jadi jangan mau ditipu. Ini iblis pengen tutupi lagi. Supaya ya memang kamu mah nggak diberkati, beda. Ya Kristen tapi kamu nggak diberkati. Ya Yesus mati buat dosa kamu. Tapi yang lain mah enggak. Ayat ini mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya, melainkan telah memberikannya kepada kita. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatunya bagi kita? Kita punya hak yang legal untuk menerima atau diberkati oleh Allah. Ngerti saudara hak yang legal itu? Dijamin secara hukum loh. Bahwa kita diberkati, kenapa? Loh kalau Allah memberikan anaknya, masa yang lain gak dikasih? Masa yang lain gak dikasih? Saya seorang ayah, saya punya anak, berarti anak saya jadi pewaris saya loh. Kalau anak saya kasihin sama istrinya. Ya kan jadi istri, jadi ya betul, jadi suaminya dia. Ya. Lalu saya meninggal, semua harta saya jatuh kepada anak saya, termasuk kepada istrinya. Termasuk kepada cucu-cucu saya. Bagaimana mungkin anaknya dikasih hartanya enggak? Bagaimana mungkin? Gitu kan? Nah itu. Manusia bisa gagal, tapi Allah tidak pernah gagal. Hal yang ketiga. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Nah ini sebetulnya ayat ini harusnya ditambah kata apakah. Lebih enak. Ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Apakah Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Apakah Kristus Yesus
yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, walaupun Yesus telah menebus dosa kita, iblis selalu berusaha untuk memberikan dalam pikiran perasaan kita, perasaan berdosa. Guilty feeling. Terus menerus berdosa, terus menerus ngerasa terhukum. Itu pengennya begitu. Tapi ayat ini mengatakan, siapa yang akan menggugat kita? Karena Allah telah membenarkan kita melalui Kristus. Allah kan hakim. Kalau dia udah ngebenarin, siapa yang bisa menggugat dia? Apakah Allah sendiri katanya yang membenarkan mereka? Tidak mungkin. Apakah Yesus yang akan menghukum? Padahal dia sendiri udah mati bagi kita, bahkan udah bangkit, bahkan sekarang jadi pembela. Artinya apa saudara? Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Itu vonis Mahkamah Agung Sorga yang tidak bisa dikasasi, tidak bisa di-PK. Nggak bisa digugat lagi. Iblis pengen bikin bahwa kita tuh masih ada dosa yang masih dihukum. Gini saudara, kalau kita udah tahu bahwa Allah tidak akan menghukum kita, kapan saja kita mati, kita tahu kita tidak akan dihukum. Orang sebetulnya takut mati apa? Takut hukuman. Betul nggak? Apalagi dalam Ibrani katakan manusia ditentukan satu kali mati, setelah itu menghadapi pengadilan. Itu kan buat orang berdosa seperti itu loh. Aduh, udah susah hidup di dunia, mati masih nungguin pengadilan. Dan bawa dosa yang belum diselesaikan. Orang takut mati. Tapi kita, kalau kita tahu pulang tidak akan dihukum, tidak ada yang takut. Kalau anak mau pulang ke rumah, tahu bakal digebukin bapaknya, pasti takut mau pulang, betul nggak? Waduh, saya pulang pasti dihukum nih sama bapak saya. Tapi kalau tahu bahwa bapaknya mengampuni, dia tidak akan takut pulang, betul nggak? Kenapa ada anak kabur dari rumahnya? Dia takut dihukum lah. Tetapi saudara, Anda tidak usah lari daripada Tuhan. Sebab Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita, tidak akan menggugat kita kembali, tidak akan menghukum kita. Karena kalau Allah menghukum orang Kristen yang udah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, berarti pengorbanan Yesus di kayu salib sia-sia. Buat apa mati kalau kita masih dihukum, betul nggak? Buat apa? Kalau kita yang udah percaya kepada Yesus, masih tetap dihukum setelah mati, buat apa? Nggak mungkin Allah menyuruh anaknya mati dengan sia-sia. Kalau dia sudah menebus, ya ditebus. Apabila anak memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Pegang itu. Nah iblis tidak senang, dia selalu berusaha sembunyikan. Coba nanti saudara periksa lagi, ini adalah pergumulan kita loh, orang-orang Kristen yang sering kali ada. Makanya ditulis Roma 8 itu untuk meneguhkan kembali. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah itu pegang. Sebab orang yang paling takut itu sama murka Allah. Udah mati, menghadapi pengadilan, ketemu murka Allah. Makanya orang-orang takut mati. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau kita mati tidak akan dihukum, kita pulang tanpa rasa takut, betul nggak? Kita nggak takut mati, kita tuh malu mati. Malunya apa? Belum berbuat apa-apa selama hidup di dunia, betul nggak? Banyak orang Kristen bakal malu mati, malu ketemu Tuhan. Kenapa? Sebab dia setelah diselamatkan, telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, dengan nyawanya, nggak berbuat apa-apa, hidup buat dirinya sendiri. Anda patut malu kalau mati, betul nggak? Ya. Nah sekarang hal yang keempat, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Loncat ayat 38, sebab aku yakin baik
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, itu adalah pernyataan cintanya Allah secara konkret. Kan Yohanes 3 ayat 16 baru kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Yesus pada waktu itu belum disalib. Betul gak? Waktu Yohanes 3 ayat 16 tuh. Itu baru kerinduan Allah. Allah mengasihi kita. Tapi Allah itu tidak omong doang. Tidak basa-basi busuk kayak kita. Setelah menyatakan cintanya, Yesus membuktikan dengan kematiannya. Oh betul, Allah itu mengasihi kita sampai anaknya menyerahkan nyawa. Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Artinya apa? Kasih Yesus itu hebat. Sebab dibuktikan dengan nyawa. Nggak gampang loh ngebuktiin kasih dengan nyawa, betul nggak? Nggak gampang. Ada orang-orang ya membuktikan dengan pemberian-pemberian, ya kamsi aja diterima weh gitunya. Tapi kalau kasih nyawa beda loh ceritanya, betul nggak? Orang kasih nyawa loh, ya itu luar biasa sudah. Sehingga dengan demikian kita tahu kalau Yesus mati di kayu salib, nggak mungkin Allah tidak mengasihi kita, tidak mungkin. Nih, Allah itu tidak merespon seperti manusia. Kalau manusia gini, kalau nih sayang sama wo sayang sama nih, gitu kan? Betul nggak? Kalau nih nggak sayang, wo juga nggak sayang, gitu kan ya? Kalau Allah nggak begitu, karena dia sudah membuktikan dengan nyawanya, anaknya mati, bisa ditarik kembali, tidak bisa ditarik kembali. Artinya, walaupun kita ini seringkali gagal dalam mengasihi Allah, karena kita tidak sempurna loh, Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap mengasihi kita. Kadang-kadang iblis bilang, oh ya enggak dong, semuanya juga ada cenglinya katanya, itu enggak? Kamu begini ya Allah juga sama lah, nggak sayang sama kamu, kamu nggak sayang sama dia, kita langsung gitu. Kita manusia nggak sempurna loh. Tapi walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia. Kasih Allah tidak pernah bisa dibatalkan, bahkan oleh Allah sendiri. Ya, itu yang iblis pengen, yaitu supaya kita tidak menyadari. Apalagi kan kita suka berbuat salah. Ketika kita berbuat salah, datang pikiran macam-macam, hukuman, segala macam. Makanya kalau ada dosa ya diselesaikan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, apabila seorang mengatakan dirinya tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri. Tetapi jikalau kamu mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil, dia pasti mengampuni segala dosa kita. Betul gak? Nah itu kita harus pegang. Sebab itu nanti ada tuh pikiran-pikiran itu. Iblis selalu datang seperti itu. Nah yang kelima, yang terakhir. Tetapi dalam, pasal 8 ayat 37 ya, Roma. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kita ini dalam hidup banyak kalah. Tapi Tuhan Yesus, firman Allah mengatakan kita lebih daripada pemenang. Begini saudara, kalau saudara ngerti sepak bola ya, sepak bola tuh yang main berapa ya? 11 ya, 11 ngerebutin satu bola lagi ya. Tapi dari 11 itu kan ada kapten kesebelasannya ya, betul nggak? Nah misalnya kapten kesebelasannya Yesus, kita ini cuman gelandangan kiri, gelandangan kanan, nggak gelandang kiri, ya yang rame-rame gitu ya, backnya gitu kan. Nah lalu saudara ngelanggar, dapat pelanggaran, dapat kartu merah. Setelah kartu merah saudara suruh keluar lapangan kan? Keluar lapangan, nggak boleh main lagi. Saudara ngerasa, aduh saya kalah lah, udah kartu merah nggak boleh ikut main lagi. Tetapi kapten kesebelasan kita ngegolin, gol, menang nggak? Menang. Saudara ikut menang nggak? Ikut menang walaupun di kartu merah, betul nggak?
Karena Yesus yang menang, itulah yang maksudnya di sini. Kita lebih daripada pemenang, kita ini semua kartu merah. Bukan kartu merah kawinan ya, kartu merah, kasih kartu merah itu dapat hukuman loh. Karena gagal terus, kamu minggir lah. Kamu nggak qualified lagi. Tapi walaupun begitu, tetap kesebelasan kita menang. Sebab kapten kesebelasannya menggolkannya, betul nggak? Itulah yang dimaksud di sini. Artinya kita jangan pikir gini, ya saya juga pengen ya selalu menang, ada kalah, ada menang. Tapi banyakannya akhirnya banyak kalahnya, betul nggak? Namun demikian, walaupun kita kalah, saudara merasa kalah, kita akan bilang ini, Kristus adalah kemenangan saya. Saya menang bukan saya nggak pernah kalah, tapi karena Kristus adalah kemenangan saya. Dia yang sudah menggolkan ke gawang lawan dan kita jadi menang. Itulah sebabnya kita lebih daripada pemenang. Nah ini kan hal-hal yang penting saudara ketahui. Saya harap saudara mempelajarinya lagi di rumah. Mengingatnya yang terutama ada verbalizing, memperkatakan. Karena dikatakan nih, dakwaan iblis itu dia yang mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam dan mereka mengalahkannya oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak menyayangkan nyawanya bahkan sampai ke dalam hati. Artinya apa? Darah Yesus itu berkuasa. Tapi baru efektif kalau kita memperkatakannya. Makanya Tuhan Yesus juga ketika ngadepin setan, loh dia kan udah tahu firman Allah, betul nggak? Setan juga udah tahu firman Allah, dia apa cicing-cicing ya? Enggak begitu, dia nyebut ada tertulis. Dia langsung verbalizing, memperkatakan firman Allah. Sebab itu adalah fakta, bukti yang setan tidak bisa sangka. Itu cara ngalahin setan. Jangan ngegoser nangis bombay gitu loh. Nyariin pilar, kukulilingan, curi. Setan nggak akan kasihan sama kita seperti gitu. Gara-gara kita menangis mendayu-dayu. Tapi dia akan kalah ketika kita tahu firman Allah, tahu kebenarannya, dan kita mengatakan, ada tertulis. Apabila Allah di pihak saya, siapa yang melawan saya? Ada tertulis, dia yang tidak menyayangkan anaknya, melainkan memberikannya kepada kita. Bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala sesuatunya kepada saya? Nah itu iblis gak bisa ngomong, sebab itu memang udah fakta. Betul gak? Barulah dia bisa dikalahkan. Jadi jangan ngomong di luar firman Allah. Ya, jangan cuma ditenging-tenging pakai nama Yesus aja. Iblis bilang, bosan katanya, digitu-gituin aja. Ya, banyak orang-orang juga pakai nama Yesus sembarangan. Tapi iblis takut ketika fakta daripada kebenaran firman Allah diungkapkan. Makanya perkataan kesaksian itu sangat penting, perkataan kesaksian. Orang katanya dengan hati orang dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Banyak orang Kristen tuh, ya itu nggak belajar verbalizing. Pertama baca, kudu baca. Bagaimana Anda bisa mengutip hal yang tidak pernah dibaca, betul nggak? Tuhan Yesus kan mengatakan ada tertulis, berarti dia baca dong. Kedua, hafalkan. Mau usah sekitab, tapi ayat-ayat penting yang tahu itu nanti iblis nyerang, dipakai, hafalkan dan diperkatakan. Kenapa? Iman timbul dari perkataan tentang sabda Kristus. Faith comes from hearing and hearing the word of Christ. Sebetulnya bahasa Inggrisnya from hearing and hearing and hearing and hearing. Jadi kapan kita memperkatakan sampai iman, perkatakan sampai imannya timbul. Jangan cuma ngomong sekali. Perkatakan. Gini saudara, orang mendengar itu, kan iman timbul dari mendengar. Mendengar itu ada dua. Satu mendengar pasif, satu mendengar aktif. Mendengar pasif itu sekarang. Anda diam, ngalamun sampai pikirannya kemana-mana, terus saya ngomong, nggak denger. Oh, ada lagi ngantuk, ada lagi bosan. Tapi kalau memperkatakan, Anda memperkatakan loh dengan kesadaran. Betul nggak? Apabila Allah di pihak kita, siapa yang bisa, kalau itu dia, Anda ngomong kan didengar sendiri. Betul nggak? Ini didengar sendiri. Seberapa banyak Anda nggak akan bosan. Loh ya Anda yang ngomong kok, betul nggak? Betul nggak? Kalau orang yang lain ngomong ngantuk, kalau kita yang ngomong kan nggak ngantuk, betul? Nah, kapan?
Terus menerus sampai iman muncul. Dan ketika iman muncul, sesuatu terjadi. Tadi saya memperkatakan satu ayat. Apa yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Saudara perhatikan dalam hidupmu apa yang gak ditanam sama Bapak. Lalu perkatakan ini. Penyakit, dosa, kelemahan, ketakutan, kebimbangan, keraguan akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Perkatakan itu. Belajar memperkatakan, belajar memverbalizing. Ya, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam supaya kamu berhasil dan beruntung. Itu kelemahan kita selama ini. Males. Benar nggak? Ngaku aja males loh. Mulai hari ini aku cabut apa yang tidak ditanam oleh Bapa. Karena kemalasan itu bukan ditanam oleh Bapa, betul nggak? Aku cabut dalam nama Yesus. Semuanya akan bergairah untuk mulai menyelidiki firman Allah. Lalu membacanya, lalu menghafalkannya, lalu memperkatakannya sampai iman timbul dan iblis kalah. Maka Anda akan menikmati mukjizat dalam hidupmu. Oke? Apakah cukup jelas yang saya sampaikan? Saya harap cukup jelas ya. Mari kita berdoa, setelah itu kita akan masuk perjamuan kudus. Bapak, kami sudah mendengar firman Allah, dan sekarang kami mau masuk perjamuan kudus. Engkau mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memperoleh hidup. Perjamuan kudus ini adalah sarana engkau mengimpartasikan kehidupanmu di dalam kami. Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam engkau. Kami siap melakukan perjamuan kudus ini dengan iman, karena ketika kami melakukan perjamuan kudus, kami bersatu dengan Kristus. Amin. Mari kita laksanakan, saudara-saudara, silakan menerimanya. Saya pengen nyanyi lagu itu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih. Barang siapa sudah menerima, boleh berdiri. Enggak juga enggak apa-apa, Pak David enggak usah berdiri juga. Gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saudara, perjamuan kudus ini sangat-sangat penting. Ya, kita bukan bicara makan roti, minum air anggur. Kita bicara soal makan tubuh Kristus, minum darahnya. Firman Allah mengatakan di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan. Ketika kita minum dan makan ini, nyawa Kristus, hidup Kristus diimpartasikan di dalam kita. Dan itu kehidupan yang kekal. Orang tidak mungkin dihukum
orang yang memiliki hidup Kristus tidak mungkin dihukum dan setan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu percayalah, dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Kita bersatu dengan Kristus. Kalau bersatu dengan Kristus, maka apa yang menjadi milik Kristus menjadi milik kita. Kekuatannya menjadi milik kita. Mujizat-mujizatnya menjadi milik kita. Bahkan oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Mari angkat tinggi di atas kepala. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan ke tangan orang berdosa, dia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dan pada waktu itu dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan mengatakan, inilah tubuhku. Ini bukan roti, ini adalah tubuh. Dengan iman, roti tidak bisa nolong apa-apa. Tapi tubuh Kristus menolong saudara. Karena di dalamnya ada kuasa. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita angkat cawan ini. Setelah itu Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur dan dia mengatakan, this is my blood. Ini adalah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Untuk pengampunan dosamu. Di dalam darah ada nyawa. Di dalam darah Kristus ada kehidupan Kristus. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Karena seberapa banyak kamu memakan dan meminumnya, kamu menyatakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Silakan duduk saudara. Ya, saya serahkan kembali kepada protokol.